Kemarin itu kan lagi viral ceramahnya Habib Muhammad bin Anis Malang ya. Yang intinya itu melarang orang Islam untuk bergaul dengan non-muslim. Nanti bisa ketularan, bisa rusak imannya atau gimana gitu katanya. Ya aneh aja ini. Di Quran itu kan jelas, ini banyak juga yang sudah menjawab ya, tapi saya cuma nambahin aja. Di Quran itu kan jelas kalau Allah itu bisa saja kalau berkehendak itu membuat semua manusia itu semua satu agama, satu iman. Tapi Allah tidak berkehendak begitu. Allah berkehendak agar manusia itu keyakinan dan agamanya macam-macam, kemudian ditutup dengan perintah Allah, fastabiqul khairat. Oleh karena itu ya berlomba-lombalah dalam kebaikan sesama antar umat beragama. Ada banyak kisah yang menjelaskan mengenai interaksi Rasulullah dengan non-muslim gitu. Ada seorang pemuda Yahudi itu kalau marah sama orang tuanya itu ngambek, itu sembunyinya di rumahnya Rasulullah. Dan yang lain-lain gitu. Dan generasi awal ya yang hijrah, sahabat Nabi yang hijrah waktu beliau di Mekah itu kan hijrahnya ke Habasyah ya, ke Ethiopia yang rajanya itu penganut Nasrani gitu, yang dilindungi gitu ya. Dan Rasulullah juga pernah mempersilahkan orang-orang Nasrani dari Habasyah untuk ketika kunjungan ke Madinah untuk melakukan kebaktian secara Nasrani di masjid beliau dan banyak hal lah. Nah pada intinya itu kalau kita memahami Islam dengan benar, sebenarnya justru kita itu harus bergaul dengan sebanyak mungkin orang yang beragama beda, bahkan dengan orang ateis juga gitu loh. Karena contohnya itu begini ya, akhir-akhir ini kan saya di musik ya, kadang-kadang bergaul dengan anak-anak muda yang lagi demen dengan musik gitu. Nah itu sampai saya itu bisa menengarai. Kalau kebetulan anak muda itu kebetulan beragama Katolik, itu saya tahu itu. Ini kamu mesti Katolik, kok tahu Pak Gen? Lah iya, kamu cara berpikirnya terbuka, etikamu bagus. Kalau bicara runtut, logikamu juga runtut. Ya, jadi ingat Gus Dur itu bilang, orang Islam itu ya perlu belajar akhlak kepada orang Katolik itu. Ya saya melihat nilai-nilai Islami yang diamalkan oleh saudara-saudara kita yang beragama Katolik, terutama dalam hal misalnya kesantunan, keterbukaan berpikir, kemudian keruntutan berbicara, keruntutan logika, itu saya lihat gitu. Sebagaimana saya juga melihat saudara-saudara kita, teman-teman saya yang beragama Hindu, itu mereka begitu care, begitu perhatian terhadap etika lingkungan gitu. Mereka begitu sayang kepada pohon sampai pohon aja dikasih pakaian kan. Dan dalam Islam kan jelas itu. Nabi itu bilang, tanamlah meskipun kamu tahu besok pagi itu sudah kiamat. Dalam keadaan peperangan itu kan semua bisa dibolehkan, tapi tetap Nabi berpesan dalam peperangan itu tidak boleh kita menebangi pohon, membakar pohon dan seterusnya yang merusak lingkungan gitu. Dan bahwa Nabi juga bersabda, menanam pohon itu sedekah begini dan begitu, kalau berbuah dimakan hewan atau dimakan burung atau hewan atau manusia itu menjadi sedekah. Ada semut, ada burung berumah di pohon yang kita tanam, itu berarti sedekah pada kita yang menanam. Kalau lebih rinci lagi, pohon itu memproduksi oksigen, berarti kalau kita menanam pohon, kita selama pohon itu hidup, kita sedekah oksigen kepada semua makhluk Tuhan. Dan seterusnya. Dan ini jujur aja, orang Hindu itu, saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu lebih mengamalkan yang titik ini gitu. Jadi Hindu yang Islami. Sementara orang Islam itu ya kadang-kadang kan ya malah menjadi bagian dari merusak lingkungan seperti pembabatan hutan yang liar, kemudian penambangan yang tidak
melakukan reboisasi ulang. Itu kan semua kan dilarang dalam Islam. Seorang Hindu itu, saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu, saya lihat lebih care, lebih perhatian gitu. Jadi sebagaimana orang Katolik itu, orang-orang Katolik itu, teman-teman saya yang Katolik itu lebih main lebih open mind gitu, lebih terbuka cara berpikirnya gitu. Itu kan juga ajaran Islam, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, dan afala ta'qilun. Itu kan Quran menyuruh kita untuk open mind. Nah, ini orang-orang Katolik, saudara-saudara kita yang beragama Katolik itu lebih mengamalkan itu daripada secara umum loh, secara umum. Mungkin karena di Indonesia kita mayoritas ya, jadi mayoritas kan biasanya cenderung mengabaikan kualitas itu. Kemudian juga misalnya orang-orang ateis sekalipun gitu. Itu ya, jadi ingat kata Pramudia Anantatur. Orang-orang ateis itu ada kalanya lebih sering mengingat Tuhan daripada orang yang mengaku beragama. Kenapa? Ya karena orang ateis itu bertanya terus itu, Tuhan itu ada enggak sih? Mencari-cari Tuhan, jadi kan ingat terus. Orang ateis itu lebih banyak memikirkan Tuhan daripada orang beragama ada kalanya. Padahal kan kita itu disuruh untuk senantiasa zikrullah kan itu, mengingat Allah. Itu malah diamalkan oleh, ini agak guyon dikit ya dalam hal ini. Jadi maksudnya begini, semua kalau saya di dalam memahami Islam itu begini, semua yang baik, yang bagus, yang berkualitas, yang bermutu, yang rasional, yang estetik, yang sophisticated, yang progresif, itu semua adalah perintah Islam. Semua bersumber dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau saya memahaminya begitu. Jadi ya makanya ini vlog ini nanti tak kasih judul aja non muslim yang islami. Kadang-kadang orang-orang non muslim itu justru lebih mengamalkan ajaran Islam daripada orang Islam. Tuh. Karena beragama itu kan mengamalkan kan gitu. Keyakinan yang dibuktikan dengan pelaksanaan. Ngakunya Islam tapi nggak mau menjaga kebersihan ya. Dari titik itu kan berarti tidak mengamalkan an-nadzafatu minal iman. Berarti dari titik itu imannya kan berkurang. Sementara orang non muslim yang mengamalkan kebersihan misalnya seperti di negara-negara sekuler itu kan berarti dia sengaja tidak sengaja, langsung atau tidak langsung kan mengajarkan melaksanakan an-nadzafatu minal iman. Nah, jadi ya kalau memahami Islam dengan benar itu ya insya Allah kita itu menjadi pribadi yang terbuka, pribadi yang objektif, yang jujur gitu. Kita akan memuji siapapun yang berkualitas, nggak peduli agamanya apapun. Kata Sayyidina Ali itu emas tetap emas meskipun di mulut anjing kan itu. Ya kerikil biasa tetap kerikil biasa meskipun atau kotoran cicak itu ya tetap kotoran cicak meskipun di atas mahkota ratu atau raja. Jadi intinya itu begitu. Jadi kenapa orang Islam itu kadang-kadang itu dalam banyak hal itu ustadz-ustadznya kok ngajari yang enggak ya, karena tidak berangkat dari Nur Muhammad SAW. Jadi saya selalu meyakini bahwa kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, di dalam menganut prinsip teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus dimulai dari keyakinan terhadap Nur Muhammad SAW sebagai awal mula penciptaan, sebagai sumber segala sumber Tuhan menciptakan itu. Dari Nur Allah ke Nur Rasulullah, dari Nur Rasulullah itu semua makhluk Allah diciptakan, semua kualitas diciptakan. Nah, bahkan sifat 20 itu ya, yang wujud kidam bakok dan seterusnya itu hanya bisa dipahami dengan tepat ketika kita meyakini hadis tentang awal mula penciptaan adalah Nur Muhammad SAW. Kira-kira begitu. Jadi ya asik semua, mau beragama apapun kalau kita meyakini Nur Muhammad SAW sebagai
yang mula-mula diciptakan Allah, kita makin ketemu orang yang aneh, makin ketemu orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, makin asik kita. Makin kita bisa melihat Nur Muhammad SAW ada di mana-mana.